Puji Tuhan saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita sebutkan lagi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ya, yang jadi ayat pokok kita sepanjang tahun atau tema kita sepanjang tahun. Ya, kita ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ya. Siap semua? 2, 3, 1 Yohanes 2 ayat 6. Hidup seperti Kristus. Kita berdiri, angkat Alkitab kita. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya. Dua, tiga. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita buka lagi 2 Korintus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 ya, kita akan baca lagi. Ya, saudara, saya ingin kita belajar lagi firman Tuhan sama-sama sore ini. 2 Korintus 5 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Dapat semua? Kita akan baca ya, ayatnya tidak terlalu panjang. Nah, kita akan baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Sudah siap semua? Kita baca ya. 2, 3. Kasih Kristus yang mengasihi kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, minggu kemarin kita sudah belajar bahwa kita mati untuk hidup ya. Dan sekarang kita mau belajar lagi, kita teruskan dari ayat ini. Kita mau buang hidup lama kita atau mematikan hidup lama. Ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bahasa dari ayat 15 ini saudara, saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ditulis atau diterjemahkan seperti ini. Kristus mati untuk semua orang, supaya orang-orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan mereka. Nah saudara, kita lihat bahwa ketika kita mau mati ya, atau membuang hidup lama kita, saudara, maka kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dari ayat ini dikatakan Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk saudara dan saya. Nah, orang-orang yang sudah menerima kasih daripada Tuhan, yang sudah mati untuk semua orang termasuk kita, maka di dalam ayat ini dikatakan Tuhan mau mereka yang sudah mati, yang sudah menerima karya salib itu hidup bukan untuk diri sendiri. Ya, dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa mereka yang sudah menerima hidup itu dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Nah, kita terjemahkan Tuhan mau saudara dan saya membuang hidup lama kita. Ya, hidup lama kita sudah pelajari bahwa hidup lama kita itu hidup yang terus semua kita arahkan untuk hidup kita sendiri. Semua kita lakukan untuk kita sendiri. Nah, itu hidup lama. Jadi lewat salib ya, Tuhan sudah mati supaya kita yang menerima karya salib, kita menerima hidup itu lewat salib,
Ya, dari Galati 2 ayat 20 ini coba saudara boleh buka. Buka dulu kita baca ya. Kita baca dulu Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 20. Kita akan baca sama-sama ya. Galati 2 ayat 20, dapat semua? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, jadi saudara, dari 2 Korintus tadi dikatakan ketika Tuhan Yesus mati untuk semua orang, maka orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan ya, itu hidup lagi ya, karena kita sudah belajar seharusnya kita mati karena dosa pelanggaran kita. Nanti lewat salib maka kita menerima hidup itu. Lalu Tuhan mau saudara dan saya tidak lagi hidup seperti sebelum salib. Ya. Jadi Tuhan mau saudara dan saya hidup sesudah salib. Ya, sesudah karya salib karena kita sudah diberi hidup kekal. Nah, jadi ketika kita hidup lagi ya, maka Tuhan mau kita jangan hidup semau kita sendiri. Dari Galati 2 ayat 20 tadi dikatakan bukan lagi aku yang hidup. Nah, bukan lagi aku yang hidup. Jadi hidup yang kita jalani sekarang seharusnya tidak boleh lagi hidup yang semau kita sendiri. Seharusnya tidak lagi boleh hidup seenak kita sendiri. Karena apa? Kalau kita belajar firman Tuhan di 1 Petrus dikatakan karena hidup kita sudah ditebus, sudah dibeli ya, lewat salib dengan darah yang mahal, yang lebih mahal dari emas, perak dan segala yang ada di dunia ini. Ya, yang termahal di dunia ini apa? Saudaramu sebut berlian. Berlian itu tidak ada harganya dibanding dengan darah Tuhan Yesus yang sudah menebus kehidupan kita. Nah, sekarang saudara dikatakan kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tadi tema saya kasih buang hidup lama atau matikan hidup lama. Nah, saya ingin ajak saudara kembali ke 2 Korintus 5 tadi. Ya, kita lihat. Kita lihat 2 Korintus pasal 5 tadi. Saudara, sekarang kita akan lihat ayat yang keempat. 2 Korintus 5 ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang keempat. Dapat semua? Ya, kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, saudara kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 14-15 sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita sudah menerima hidup lewat karya salib. Ya, harusnya kita mati karena dosa pelanggaran kita, tapi sesudah salib kita yang percaya Tuhan Yesus, kita diberi hak untuk hidup bersama dengan Dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 tadi dikatakan Dia mati dan dibangkitkan untuk kepentingan kita. Ya, untuk kepentingan orang-orang yang mau meninggalkan hidup lamanya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 4 dikatakan sebab selama masih diam di dalam kemah ini, tubuh ini, ya, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan mau saudara dan saya melepas hidup lama, membuang hidup lama, mematikan hidup lama. Ya saudara,
itu digambarkan seperti pakaian di dalam kehidupan kita. Nah, sesudah kita terima karya salib, kita hidup lagi, pakaian yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Tuhan sudah berikan pakaian yang baru kepada kita. Supaya kita memakai pakaian yang baru ini loh. Yang diberikan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa terus hidup bersama dengan Dia. Tapi di dalam pasal 5 ayat 4 dikatakan, kita tidak mau membuang pakaian yang lama, tapi mau memakai pakaian yang baru. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Ya, jadi hidup lama kita itu harus kita tanggalkan, harus kita buang, harus kita matikan. Saya katakan kami selalu membuang hidup lama, mematikan hidup lama bukan berarti kita mengasingkan diri ke tempat sepi yang enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa. Mematikan dunia itu bukan seperti itu, tetapi kita harus tidak lagi terikat dengan dunia. Nah, kita lihat 2 Korintus 5 ayat 4 dikatakan, tanggalkan pakaian lamamu, kenakan yang baru. Banyak orang yang tidak rela, tidak mau menanggalkan pakaiannya yang lama, hidup lamanya, ya, itu tidak mau dibuang. Tapi mau memakai pakaian yang baru. Enggak bisa. Standar sorga, kalau kita mau ikut apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus buang yang lama. Tanggalkan yang lama, pakai yang baru. Ya, kita enggak mungkin bisa masuk sorga dengan hidup lama kita. Itu yang harus kita ngerti. Itu yang harus kita pahami. Ya memang berat saudara, memang berat untuk menanggalkan hidup lama, kebiasaan kita yang sudah puluhan tahun kita lakukan. Bahkan mungkin sudah mendarah daging di dalam hidup kita. Kita mau lepaskan itu enggak mudah. Tapi Tuhan mau tanggalkan hidup lamamu. Tanggalkan pakaian lamamu. Di dalam ayat 4 dikatakan supaya pakaianmu yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya. Supaya kehidupan kita yang lama ini ditelan oleh hidup baru yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita tahu saudara, ketika Tuhan Yesus mati disalib, saudara kita semua diberi hak untuk tinggal di sorga. Kita jadi tim kemenangannya Tuhan, tapi kita belum menang. Kita masih punya kodrat dosa, sifat dosa, karakter dosa yang terus ingin menguasai hidup kita. Nah itu sebabnya dikatakan harus buang, harus dibuang. Kita sudah belajar untuk membuang hidup lama, nggak mungkin bisa dalam nama Tuhan Yesus hidup baru, nggak bisa. Satu, kita harus rela lepaskan. Yang harus melepaskan itu kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak akan melepaskan hidup lama kita kalau kita tidak rela melepasnya. Kalau kita tidak mau membuangnya, Tuhan tidak akan tarik, terus kita tahu-tahu jadi orang yang punya hidup baru. Enggak, saudara, enggak. Jadi kita harus yang membuangnya. Apa kebiasaan lama kita? Apa hidup lama kita? Yang harus kita buang, yang harus kita matikan. Itu loh, saudara. Ya, bagaikan pakaian. Saudara enggak mungkin kan saudara pakai baju seminggu enggak ganti. Istri bingung, suami bingung, anak bingung. Atau anak pakai baju enggak ganti seminggu. Ya pagi siang malam dipakai tidur. Ya keringetan, kering di badan, tidur, pakai lagi seminggu. Coba saudara, ayo yang mau coba. Ya jadi apa rumah kita? Ambune apalagi maaf bicara yang baunya apek. Saudara, ada orang yang baunya apek, ada yang kecut. Saya pernah saudara dulu ya pas jalan-jalan sama tante masuk toko baunya apek sekali. Saya sampai bingung, saya bilang siapa sih ini yang apek badannya? Kan no, iya saudara, sak toko itu baunya apek itu. Gak tahu sopo ya. Orangnya masuk udah keluar mungkin ketinggalan baunya. Nah saudara, kita tidak boleh bau apek di hadapan Tuhan. Amin.
Kita harus tanggalkan pakaian lama kita yang bau-bau ini. Ayo, coba saudara, memang itu butuh perjuangan, butuh kemauan ya. Gak bisa kalau cuma kita doa aja, enggak ya. Nah sekarang saudara ada satu ayat lagi yang saya ingin ajak saudara lihat. Matius 9 ayat 17. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-17. Ya, ini kita belajar membuang hidup lama atau mematikan hidup lama kita. Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-17. Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama ya. Cuma sedikit ayat yang kita baca firman Tuhan di di pertemuan gereja ini ya. Ayat 17 Matius pasalnya yang ke-9. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, kalau tadi digambarkan seperti pakaian yang diberikan oleh Tuhan, pakaian yang baru, ya. Sesudah salib Tuhan memberi hidup baru, pakaian baru kepada kita, itu harus kita pakai, tapi kita harus tanggalkan yang lama, kita harus lepas yang lama. Kita yang harus melepasnya. Ya, pakaian Tuhan kasih, pakai. Pakaian lama kita harus lepas, baru kita pakai yang baru. Nah, di dalam Matius pasal 9 ya digambarkan seperti anggur yang baru. Ya saudara, anggur. Kemudian dikatakan kalau ada anggur yang baru itu, ya di dalam ayat ini dikatakan jangan diisi ke dalam wadah. Kalau terjemahan lama ditulis kirbat atau kantong anggur. Nah, anggur yang baru dikatakan jangan diisi ke dalam kantong anggur yang lama, ke dalam kirbat yang lama. Dikatakan sebab anggur yang baru itu bisa membuat kantong yang lama atau kirbat yang lama itu hancur. Kok bisa hancur? Saya coba cari. Anggur itu punya sifat gas. Ya, ada gasnya. Jadi saudara, ketika kantong yang lama diisi dengan anggur yang baru tadi, gas anggur itu akan terus. Ya, semakin banyak. Nah, kantong kulit yang lama itu sudah tidak bisa melar. Sudah nggak bisa elastis lagi. Itu sebabnya dia bisa pecah. Tapi kalau kantong kulit yang baru, elastisnya masih bagus. Jadi ketika diisi anggur yang baru pun, dia dapat mengikuti ya perkembangan dari gas anggur itu. Nah, hidup kita pun Tuhan mau saudara seperti ini. Tuhan isi anggur yang baru dalam hidup kita. Dia isi firman Tuhan dalam hidup kita. Dia isi kebenaran dalam hidup kita. Dia berikan teladan hidupnya kepada kita. Nah, kita harus punya wadah yang baru juga. Itu sebabnya kita harus buang hidup lama kita. Kita harus matikan hidup lama kita. Supaya wadah yang baru yang Tuhan isi itu bisa menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan isi. Ya, seringkali kita tidak mau menyesuaikan diri dengan firman, tapi kita mau firman menyesuaikan diri dengan kita. Betul apa betul? Ya. Kita sering minta firman yang harus sesuai dengan aku. Enggak bisa, saudara, enggak bisa. Harus kita yang menyesuaikan diri dengan firman. Makanya kewajibanku hidup seperti Kristus. Bukan Kristus yang wajib hidup seperti aku. Itu kan dibalik-balik. Salah. Enggak begitu. Kewajiban kita hidup seperti Kristus. Kewajiban kita seperti anggur baru yang diisi dalam hidup kita. Kita yang menyesuaikannya. Kita yang terus ikut ya maunya Tuhan.
pergerakan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau, kita ikut. Jangan apa yang kita mau, Tuhan ikut kita. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi hari-hari ini kan kita masih seperti itu. Kita nggak mau buang pakaian lama, kita mau pakai pakaian baru. Dengan kata lain, kita mau masuk sorga tapi mau dengan cara hidup lama. Nggak bisa, saudara. Sorga itu tempat kebenaran. Saudara bisa baca di dalam surat Petrus. Sorga itu tempat kebenaran. Kalau kita mau masuk sorga, tinggal di sorga, ya harus hidup benar. Standarnya benar. Ya, kalau kita baca di Roma pasal 12 ayat 2 itu dikatakan, kamu harus baik, berkenan dan sempurna. Ya, baik, berkenan, sempurna. Itu standar, nggak bisa dirubah, saudara. Kalau cuma baik menurut kita di hadapan Tuhan, baik ya? Kan enggak. Nah, jadi kita punya standar, standarnya Tuhan. Ya, standar yang Tuhan berikan pada kita itu tidak nggak boleh diganti-ganti atau nggak boleh kita semau kita sendiri. Nah, kita lihat anggur yang baru harus ditaruh di dalam kantong yang baru, wadah yang baru, supaya bisa menyesuaikan ya gasnya anggur itu, perkembangannya, ya pergerakannya. Nah, kita punya hidup pun harus begitu. Kita yang menyesuaikan hidup kita dengan maunya Tuhan. Ya, ingat ini saudara, bukan Tuhan yang menyesuaikan hidupnya dengan kita. Nah, sekali lagi saudara, tadi saya sudah sempat singgung. Ketika kita mau ya hidup baru, kodrat dosa, karakter, sifat dosa kita ini masih ada di dalam hidup kita. Bahkan itu seringkali muncul lalu ingin menguasai hidup kita. Nah, kita yang harus melawannya. Ingat Kain sebelum membunuh Habil adiknya. Tuhan sudah ngomong sama Kain. Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Peringatan sudah diberikan. Ya, saudara. Kita masih punya sifat dosa, kita masih punya karakter dosa, kita masih punya kemauan dosa yang kadang muncul ingin menguasai hidup. Kita yang harus mematikannya. Kita yang harus melawannya, kita yang harus menguasainya. Bukan kita berdoa, Tuhan tolong supaya aku tidak berbuat dosa. Gak bisa. Gak bisa kalau kita cuma berdoa, Tuhan tolong supaya aku gak berbuat dosa. Tapi kita gak melawan, gak bisa. Harus kita yang melawannya. Harus kita yang menguasainya. Supaya dosa itu tidak menguasai kehidupan kita. Ya saudara, kita lihat perjuangan untuk membuang hidup lama. Mematikan hidup lama itu berat. Itu berat. Ya, kita sudah belajar firman Tuhan harus nekat dan tekad. Ya, jadi ada tekad harus nekat. Saya sering pakai istilah saudara dan saya mau membuang hidup lama, mau mematikan hidup lama, biar aja nggak apa-apa. Ya, itu harus berjuang mati-matian. Ya, saudara, berjuang mati-matian. Nggak bisa cuma orang Madura bilang sal-asalan. Tak kelar. Nggak bakal selesai saudara hidup kita yang lama. Kalau cuma asal-asalan. Nah, asal-asalan kan mau-mau enggak, iya kan? Maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa enggak. Itu asal-asalan. Enggak bisa. Kita harus berjuang saudara, miliki ya tekad itu dengan nekat atau dengan kata lain berjuang mati-matian. Nah, untuk berjuang mati-matian, membuang hidup lama, mematikan hidup lama kita. Kapan? Jangan tunggu nanti saudara. Ketinggalan. Sekarang. Minggu kemarin. Sekitar 1:30 pagi. Setengah 1 pagi. Paginya kita dapat WA dari grup. Pendeta ini di daerah Jombang meninggal dunia. Saya kenal orangnya.
Ya, mungkin umurnya belum 60 tahun. Atau lebih kurang 60 tahun. Selasanya pendeta ini meninggal daerah Jajak, meninggalnya di Rumah Sakit Jember. Kalau yang di Jombang itu namanya Delmi. Bukan cewek ya, cowok, namanya Delmi, bukan Delman. Ya. Yang di Jember meninggal itu, Mama pernah praktek sana ya? Tempat Ko Insyang? Oh enggak. Oh, sama-sama teman pengerja di GPDI Jajak. Ya, Bapak Pendeta Bambang Prayogo. Meninggal di Rumah Sakit Jember 2 hari. Berita kematian 2 orang pendeta. Jadi mati itu bisa kapan aja, ya. Dipanggil Tuhan bisa kapan aja. Nah, kalau kita enggak mau mematikan dunia sekarang, kita enggak mau buang kehidupan lama kita, kebiasaan lama kita, mau kapan saudara? Ini loh, mau kapan? Setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan. Saya enggak ngomong pulang. Nek pulang itu ya mesti masuk sorga. Nek kita belum siap hidup kita dipanggil Tuhan. Kira-kira pulang ke sorga atau enggak? Kan begitu. Ya saudara, kita lihat Tuhan mau kita membuang hidup lama kita mematikan hidup lama kita. Ya saudara, dan itu jangan ditunda-tunda. Yang muda ya, Meli, Tata, Jojo sudah mulai ngerti. Pokoknya anak-anak kita yang mulai ngerti, saudara, bimbing mereka. Bimbing mereka. Tugas orang tua, tanggung jawab orang tua itu terhadap hidup anak-anak kita. Jangan kita masa bodoh. Kalau kita mau lihat anak kita takut Tuhan, jadilah orang tua yang takut Tuhan. Kalau kita mau lihat anak kita setia, jadilah orang tua yang setia sama Tuhan. Ya, mereka meneladani hidup orang tuanya. Nah, saudara, kantong lama akan merusak kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak mau memakai yang baru, ya, anggurnya tumpah kan? Anggurnya tumpah. Kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang baru itu terbuang. Ya, itu menjadi tidak ada gunanya buat hidup kita. Nah, Matius 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Ya. Kita baca lagi. Sama-sama Matius 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Saya tunggu sampai semua dapat. Dapat semua? Yuk, kalau dapat semua kita akan baca ya. Kita akan baca. Ayat 24. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, saya baca dari firman Allah yang hidup diterjemahkan, kalian tidak dapat melayani 2 majikan, Allah dan uang. Karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Saudara, jadi kalau kita hidup sekarang ini yang kita miliki bukan hidup kita, tetapi hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan, maka saudara, kita harus memilih. Harus berani memilih. Enggak apa-apa biar yang lain ketawa. Yusak ngantuk. Ya. Yang kita harus ambil keputusan itu memilih. Ini digambarkan kita tidak bisa menyembah Tuhan juga menyembah Mamon. Uang. Kita tidak bisa menyembah Tuhan juga menyembah dunia. Enggak bisa. Harus pilih. Harus berani memilih. Saudara mau yang mana? Enggak bisa 90% Tuhan, 10% dunia. Enggak bisa. Enggak bisa. 99, 1%-nya dunia. Enggak bisa. Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi saudara, kalau Tuhan,
Itu maksudnya dari ayat ini. Kalau nggak mau ya sudah, ikuti cara dunia. Ya, jadi kita harus memilih. Harus memilih. Tidak boleh tidak. Ya, kalau saudara tidak mau memilih ikut Tuhan, berarti saudara ikut dunia. Tapi kalau kita memilih Tuhan, kita harus buang dunia. Kita harus matikan dunia. Kalau enggak, saudara, kita punya hati tidak akan fokus. Ya, kita sudah baca toh dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Orang yang mencintai dunia berarti tidak ada kasih Bapa di dalam hidupnya. Orang yang mencintai dunia, dari terjemahan yang lain dikatakan, ditulis, dia tidak mengasihi Bapa. Saudara, jadi kita harus memilih. Ya, kita mau buang hidup lama kita, matikan hidup lama kita, kemudian hidup bersama dengan Tuhan di dalam 2 Korintus 5 tadi, saudara. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 tadi, bagian akhir kalau saudara perhatikan, ya, saya akan baca lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 tadi, bagian akhir dikatakan demikian. Ya. Saya akan baca dari, tetapi untuk dia dan telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Tuhan Yesus mati, kemudian dibangkitkan, dan ayat ini firman Tuhan ditulis, Tuhan Yesus mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jadi Tuhan Yesus itu hidup lagi. Kita sudah tahu dia hidup karena ketaatannya kepada Bapa. Ya, dari Ibrani pasal 5 itu saudara bisa baca mulai ayat 7, 8, 9. Dia dibangkitkan karena ketaatannya kepada Bapa. Lalu saudara, ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 ini dikatakan, dan dibangkitkan untuk saudara dan saya, untuk mereka. Nah, kita tahu saudara, kita semua tahu sesudah Tuhan Yesus mati, bangkit selama 40 hari ada di dunia, kumpul dengan murid-muridnya, ya, memberi firman Tuhan pada murid-muridnya, menguatkan mereka untuk tetap setia, untuk tetap hidup seperti yang sudah mereka jalani. Dan hari ke-40 dia naik ke sorga. Ya, yang dilihat oleh murid-murid di kisah Rasul pasal 1 itu dilihat oleh murid-murid, dan waktu mereka melihat Tuhan Yesus terangkat kembali ke sorga, ke rumah Bapa, malaikat memberitahu bahwa dia nanti akan kembali lagi. Nah, kita hubungkan dengan Yohanes pasal 14. Dia kembali ke sorga dikatakan untuk menyediakan rumah tinggal orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kita tahu bukan cuma datang ke gereja, bukan masih melayani, bukan pendeta, ya, bukan masih berdoa, bukan masih percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma percaya Tuhan Yesus berkuasa, bukan percaya yang kita sudah pelajari, yaitu kita mempercayakan hidup kita kepada Dia dan kita ikut apa yang Dia perintahkan kepada kita. Nah, saudara, Yohanes 14 dikatakan dia pergi ke sorga. Nanti kalau sudah selesai rumah tinggal untuk saudara dan saya, ayat 3, dia kembali menjemput saudara dan saya dan dibawa ke rumah yang sudah dibuat, yang ada di dalam sorga. Tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dibangkitkan untuk kepentingan mereka. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu dibangkitkan dengan satu tujuan lagi, supaya saudara dan saya yang mau mematikan hidup lama, yang mau membuang hidup lama ini bisa hidup bersama dengan Tuhan. Itu loh tujuannya. Tapi kalau kita nggak mau buang hidup lama kita nggak bisa hidup bersama dengan Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan yang bangkit itu untuk kepentingan kita, ayo buang hidup lama. Matikan hidup lama. Buang hidup lama, matikan hidup lama yang ada di dalam hidup kita. Ya, saudara.
Cuma itu cara satu-satunya. Sebab sekali lagi standar sorga tidak bisa kita ganti. Kita rubah seenak kita sendiri. Kita rubah semau kita sendiri. Ya. Jadi saudara, kita harus berani memilih satu, Tuhan atau tidak sama sekali. Kalau saudara mau pilih Tuhan, buang dunia, matikan dunia. Ya, saya kasih catatan di sini. Kalau kita nggak mau membuang dunia atau mematikan dunia atau hidup lama kita, ini catatan yang saya bikin. Kalau saudara mau catat, kalau kita tidak mau mematikan dunia atau membuang hidup lama kita, maka dunia yang akan mematikan kita. Ya, dunia yang akan mematikan kita. Kalau kita nggak mau buang dunia atau mematikan dunia, dunia akan mematikan kita dan kita akan terbuang. Kita tidak akan bisa tinggal dengan Tuhan. Ayo matikan dunia, buang dunia, ya. Tuhan berkati.